Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hasinrang, kelas 2A Manajemen Pendidikan. Sini saya akan memaparkan materi saya tentang menganalisis perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dirinya daya berpikir dan daya fisik yang memiliki individu. Menurut Martis dan Jackson adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Tinangon, Kojo, and Tawas 2019. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Manajemen mencakup kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya, dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka. Selanjutnya menetapkan dan memelihara pula suatu kondisi lingkungan yang memberikan respon ekonomis, psikologis, sosial, politis, dan sumbang-sumbang teknis serta pengendaliannya. Kemudian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia menurut Stone 1995 adalah meyakinkan atau memastikan bahwa sejumlah pekerja dalam jumlah tertentu yang memenuhi persyaratan telah tersedia pada suatu kurun waktu tertentu. Melalui perencanaan sumber daya manusia, organisasi dapat mengidentifikasi apa yang harus diperbuat guna untuk memastikan adanya sumber daya manusia sesuai kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan secara terbuka, tidak isolatif. Kemudian perencanaan sumber daya manusia sebagai pengambilan keputusan. Menurut G. Stenir dikutip dari Nawawi, perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan untuk mengamalkan atau memprediksi atau memperkirakan pemerintah atau permintaan kira di masa depan dalam suatu organisasi perusahaan yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dan pengadaan tenaga kerjanya. Kemudian metode perencanaan manajemen sumber daya manusia. Menurut McGizzard 2009, ada beberapa keuntungan dan kelemahan dari metode ini. Yang pertama, keuntungan. Ada keseragaman baik mengenai informasi yang dikumpulkan maupun mengenai standar yang dipergunakan untuk menilai kecakapan pengetahuan pendidikan tergantung tanggung jawab dan kondisi kerja. Kedua, informasi yang diperoleh adalah lebih lengkap, lebih teliti, dan lebih dipercaya. Yang ketiga, kelemahannya sebagai metode tunggal, informasi yang diperoleh kurang lengkap. Yang kedua, apabila pengamatan itu dilakukan hanya dalam waktu yang terbatas, misalnya seminggu atau sekali sebulan, maka informasi yang diperoleh tidak lengkap. Itu saja pemateri dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.